Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali. Untuk pekan ini, kita masuk pada pertemuan ke-12. Jadi, setidaknya kita masih ada 3 kali pertemuan lagi sebelum UAS. Jadi, nanti mungkin sebelum UAS atau di minggu-minggu tekun, saya akan share beberapa materi sebagai materi pelengkap. Jadi, saya manfaatkan, ini kan pertemuan 12, kemudian 3 kali pertemuan, nanti saya kemas dalam beberapa materi. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan ke materi berikutnya. Jika sebelumnya kalian sudah belajar terkait variabel acak, kemudian distribusi probabilitas, yaitu distribusi probabilitas diskret. Oke, kemudian untuk distribusi probabilitas diskret itu sendiri, nanti kita akan masuk kepada pembahasan distribusi probabilitas binomial. Apa itu distribusi probabilitas binomial? Kita akan sama-sama belajar ke depan. Oke, 3 poin, 6A, 6B, dan 6C kita sudah sama belajar minggu lalu. Kalian juga sudah mengerjakan evaluasi sebagai tugasnya. Kemudian kita lanjut ke distribusi probabilitas binomial. Setelah binomial, nanti kita masuk kepada probabilitas hipergeometris, kemudian probabilitas Poisson. Oke, kita lanjut. Distribusi probabilitas binomial. Oke, dari katanya saja di sini ada kata-kata bi. Biasanya kata yang dimulai dari bi ini identik dengan 2. Misal dikatakan ada bimodus, ada 2 modus. Jadi di sini binomial, ada 2 di sini apa yang 2 gitu ya. Jadi distribusi probabilitas binomial ini merupakan salah satu dari distribusi probabilitas diskret yang sering terjadi dalam kasus-kasus di dunia bisnis dan ekonomi. Nah, salah satu ciri dari distribusi binomial itu sendiri bahwa hanya terdapat 2 kemungkinan hasil pada percobaan dalam sebuah eksperimen. Sebagai contoh, misal, jawaban pada pertanyaan itu hanya ada benar atau salah. Jadi jawaban ini mungkin hanya ada benar atau salah. Maksud daripada hasil pada percobaan di sini hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu jawaban benar. Kemungkinan yang kedua yaitu jawaban salah. Itu maksud daripada distribusi binomial. Contoh ya, cirinya yang pertama tadi adalah terdapat 2 kemungkinan hasil pada percobaan dalam sebuah eksperimen. Oke, di sini hanya terdapat 2 kemungkinan hasil. Contoh tadi saya katakan jawaban benar atau salah, di mana hasil-hasilnya adalah saling lepas. Oke, masih ingat ya kejadian yang saling lepas itu seperti apa? Jadi maksud di sini hasil-hasilnya adalah saling lepas, berarti bahwa jawaban pada pertanyaan benar atau salah tidak dapat benar dan salah di waktu yang sama. Jadi misal kalian menjawab satu pertanyaan, jawabannya benar. Tidak mungkin dalam waktu yang sama kalian sekaligus menjawab benar dan salah. Itu maksud daripada hasilnya saling lepas. Kemudian hanya ada 2 kemungkinan hasil. Contoh lain misal, ada sebuah produk, ini di sini digolongkan menjadi produk yang dapat diterima atau tidak dapat diterima menurut bagian pengendali mutu. Jadi ada di suatu pabrik, bagian pengendali mutu memutuskan produk ini dapat diterima atau dapat dikomersialkan. Kemudian yang kedua tidak dapat dikomersialkan dengan berbagai uji. Misal, jadi kan ada 2 kemungkinan hasil yang terjadi. Kemudian di ranah dunia kerja, misal pada angkatan kerja digolongkan menjadi pekerja atau pengangguran. Jadi pekerja atau pengangguran, ada 2 kemungkinan hasil. Nah, seringkali dalam ilmu statistika, ketika ada 2 kemungkinan, yang satu adalah lawan dari yang lain, misal tadi ya, jawaban benar atau salah. Jadi benar di sini lawannya adalah salah. Di sini diidentikan atau secara istilah sering disebut dengan kondisi keberhasilan atau kegagalan. Jadi kondisi keberhasilan lawannya adalah kegagalan. Contoh tadi misal jawaban benar dianggap sebagai berhasil, maka jawaban salah dianggap sebagai gagal.
Kemudian kondisi suatu produk dapat diterima, katakanlah dia adalah keberhasilan. Yang tidak dapat diterima dianggap sebagai kegagalan. Maksudnya hanya istilah ya, istilah agar lebih mudah kita mempelajari secara general atau secara umum. Kemudian tadi ada pekerja atau pengangguran. Jadi pekerja di sini adalah keberhasilan, penganggurannya adalah kegagalan. Hanya ingin menunjukkan bahwa di sini adalah ada dua kemungkinan hasil yang masing-masing kita kategorikan sebagai lawan. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Itu contoh atau ciri yang pertama dari binomial. Nah, kata tadi yang saya gunakan berhasil atau gagal di sini tidak menunjukkan bahwa suatu hasil ini baik dan hasil lainnya adalah buruk. Jadi nanti tergantung kasus. Bisa jadi kondisi, misal kecenderungan siswa itu akan datang terlambat atau tidak terlambat. Itu kan dua kemungkinan. Nah, bisa jadi karena kasusnya meminta menentukan probabilitas kondisi terlambat. Kemudian keterlambatan inilah yang kalian anggap sebagai keberhasilan. Artinya keberhasilan dalam percobaan sesuai dengan kasusnya. Bukan berarti kata berhasil di sini adalah sesuatu yang baik, kemudian gagal di sini adalah sesuatu yang buruk. Identik contohnya tadi. Misal terlambat adalah keberhasilan, tidak terlambat adalah kegagalan. Itu juga bisa terjadi, tergantung pada kasusnya. Bukan makna katanya ya, berhasil itu identik dengan baik, gagal selalu identik dengan yang buruk. Tidak seperti itu. Hanya pemisahan agar lebih mudah kita dalam mempelajarinya. Kemudian ciri yang berikutnya, ciri yang kedua, bahwa probabilitas khusus untuk binomial dari suatu keberhasilan adalah tetap sama dari satu percobaan ke percobaan lainnya. Misal, probabilitas Anda menjawab benar pada percobaan pertama adalah setengah. Oke, karena tadi ada hanya dua kemungkinan, benar atau salah. Probabilitas benar adalah 1/2 atau setengah. Probabilitas salahnya juga 1/2. Itu pada soal pertama. Nah, kemudian kalian beralih ke soal berikutnya atau percobaan kedua. Dengan pilihan atau kemungkinan hasil adalah benar dan salah. Probabilitasnya juga sama, setengah. Percobaan ketiga juga seterusnya. Itu maksud daripada probabilitas dari suatu keberhasilan adalah tetap sama dari satu percobaan ke percobaan lainnya. Oke. Kemudian misal ya, contoh distribusi binomial yang mengatakan bahwa probabilitas dari suatu keberhasilan ini adalah tetap sama dari satu percobaan ke percobaan lainnya. Contoh yang tadi adalah ketika kalian menjawab benar setengah pada percobaan pertama, percobaan kedua juga setengah, dan seterusnya. Begitu pula untuk percobaan kalian menjawab salah. Nah, contoh yang kedua misal, jika ada pengalaman, berdasarkan pengalaman masa lalu menyatakan bahwa jembatan gantung, ada sebuah jembatan gantung di suatu daerah, ini akan bertambah 1 dari sebanyak 20 kali melaluinya. Oke, maka probabilitas sebesar 1/20 bahwa jembatan tersebut akan bertambah 1 di waktu berikutnya ketika Anda melintasinya. 1/20 di waktu berikutnya. Oke, jadi contoh biar lebih mudah mungkin seperti ini. Katakanlah tingkat keterlambatan seorang anak ini probabilitasnya 0,6. Nah, di suatu waktu misal kita ada 5 anak yang kita uji, 5 anak kita ambil sampel sebanyak 5 anak dengan kita punya data bahwa rata-rata probabilitas bahwa terlambat ini adalah 0,6. Maka percobaan pertama, anak yang pertama dia juga 0,6. Kemudian yang kedua 0,6, ketiga 0,6, sampai kelima juga probabilitas 0,6. Ini persis dengan konsep yang kita pelajari di materi sebelumnya atau probabilitas. Oke, ini ciri yang kedua ya. Probabilitas dari suatu keberhasilan adalah tetap sama dari satu percobaan ke percobaan lainnya. Kemudian ciri yang berikutnya, masing-masing percobaan adalah saling bebas dari percobaan lainnya. Saling bebas di sini berarti bahwa tidak terdapat pola pada percobaan. Hasil dari percobaan tidak mempengaruhi hasil dari percobaan lain. Contoh, ada keluarga muda memiliki 2 anak, keduanya adalah laki-laki. Probabilitas kelahiran ketiga adalah laki-laki tetap 0,50, yakni jenis kelamin anak ketiga saling bebas dari 2 anak lainnya. Jadi percobaan yang ketiga di sini kan tidak terpengaruh dari yang kedua.
entah itu akan laki-laki atau perempuan, kita tidak tahu. Nah, kemudian contoh yang berikutnya, anggap 20% pasien yang dilayani di ruang gawat darurat di rumah sakit Mukti tidak memiliki asuransi. Jika pasien kedua yang dilayani pada jadwal siang hari ini tidak memiliki asuransi, pasien itu tidak akan memberi pengaruh probabilitas pasien yang ketiga, ke-10, atau pasien yang lainnya yang memiliki asuransi atau tidak. Oke, jadi probabilitas binomial bahwa masing-masing saling bebas. Masing-masing percobaan saling bebas. Percobaan yang satu tidak mempengaruhi pada percobaan yang lainnya, tidak ada pengaruhnya. Katakanlah tadi ada pasien yang pertama dia tidak memiliki asuransi, kemudian pasien berikutnya memiliki asuransi. Nah, probabilitasnya di sini tidak terkait atau tidak dipengaruhi oleh pasien yang sebelumnya. Itu maksud dari masing-masing percobaan adalah saling bebas. Oke, kurang lebih ciri daripada probabilitas binomial di sini ada 3 yang harus dipenuhi. Jadi ketika kalian mendapati suatu data, kalian cek terlebih dahulu, apakah ini termasuk distribusi binomialkah, atau nanti ada hipergeometris, atau nanti juga ada Poisson. Oke, secara ringkas, eksperimen daripada probabilitas binomial dapat kita tuliskan atau dapat kita rangkum menjadi 4 pokok ya. Yang pertama, hasil dari tiap percobaan dari suatu eksperimen digolongkan menjadi 1 atau 2 kategori yang saling lepas. Oke, 2 kategori yang saling lepas ini adalah keberhasilan atau kegagalan. Di awal sudah saya jelaskan. Kemudian, yang kedua, variabel acak. Ingat kembali apa itu definisi variabel acak di pembahasan sebelumnya. Nah, variabel acak di sini menghitung jumlah keberhasilan pada sejumlah percobaan. Oke, diamati ya. Di sini adalah jumlah keberhasilan pada sejumlah percobaan. Kemudian yang ketiga, probabilitas keberhasilan dan kegagalan tetap sama pada setiap percobaan. Baru saja kita ulas. Kemudian yang keempat, percobaan saling bebas, bahwa hasil dari suatu percobaan tidak mempengaruhi hasil dari percobaan lainnya. Oke, setidaknya 4 inti daripada probabilitas binomial seperti ini. Sekarang kita akan mencoba bagaimana probabilitas binomial dihitung. Mulai dari rumus probabilitasnya, kemudian nanti kita mencari rata-rata distribusi binomial, kemudian ada variansi distribusi binomial. Oke. Kita lanjut. Bagaimana probabilitas binomial dihitung? Oke, setidaknya tadi kita sudah rangkum apa-apa yang perlu kita ketahui untuk menghitung probabilitas binomial. Bahwa pertama, yakinkan dulu atau kalian setidaknya mengecek terlebih dahulu apakah kasus tertentu, apakah data ini termasuk pada distribusi binomial. Caranya, yang pertama tadi, beberapa ciri-cirinya diingat ya, ada 4 poin tadi di awal, atau setidaknya 3. Yang pertama tadi adalah 2 kategori saling lepas, percobaan saling bebas, probabilitas keberhasilan adalah sama pada setiap percobaan. Nah, apa yang diperlukan untuk menghitung probabilitas binomial? Yang pertama, kalian setidaknya tahu banyak percobaan. Banyak percobaan di sini disimbolkan dengan N kecil. Kemudian variabel acak yang menjadi jumlah keberhasilan disimbolkan dengan X kecil. Selanjutnya, probabilitas keberhasilan. Jadi di sini tadi ada variabel acak jumlah keberhasilan X, probabilitasnya ini misalkan dengan pi. Nah, pi di sini biasanya mungkin kalau di matematika adalah konstanta matematis sebesar 3,14 ya. Nah, kalau di sini kita gunakan simbol pi untuk menyatakan probabilitas keberhasilan. Nah, setelah kita tahu ini, selanjutnya kita menggunakan rumus untuk menghitung probabilitas binomial. Px. P di sini adalah probabilitas dari X. X adalah jumlah keberhasilan atau variabel acak. Sama dengan NCX. Ini ya, NCX di sini adalah rumus kombinasi. Oke, diingat kembali bagaimana operasi kombinasi. Jadi di sini kombinasi dari total N, kemudian diambil sejumlah X. Nah, kemudian Pi dipangkatkan X. Probabilitas dipangkatkan jumlah keberhasilan dikali dengan 1 min pi dipangkatkan n min x. Oke, rumusnya hanya perkalian, pengurangan, kemudian pangkat, kurang lebih sederhana ya untuk menghitung probabilitas binomial. Oke, kita ke contoh. Contoh yaitu terdapat 5 penerbangan harian dari Jakarta menuju Malaysia. Anggaplah bahwa penerbangan datang terlambat 0,2.
Pertanyaan pertama, berapa probabilitas tidak satupun dari penerbangan akan terlambat hari ini? Yang kedua, berapa probabilitas bahwa satu dari penerbangan tersebut terlambat hari ini? Oke, ketika kalian jumpai kasus seperti ini, kalian harus tahu dulu, apakah ini probabilitas, apakah ini distribusi binomial ataukah bukan? Oke, kita cek terlebih dahulu. Analisa dulu apakah binomial. Yang pertama, kemungkinan hasil percobaan. Tadi syaratnya adalah hanya ada 2 kemungkinan dari hasil percobaan. Oke, ketika ada kasus di sini adalah penerbangan ya. Percobaan atau eksperimennya adalah penerbangan. Kemudian di sini dijumpai kata-kata bahwa penerbangan datang terlambat adalah 0,2. Ada konsep probabilitas penerbangan datang terlambat. Jadi kemungkinan penerbangan ini kalau nggak terlambat ya tepat waktu gitu ya, atau kalau nggak datang terlambat ya terlambat gitu, maksudnya antara terlambat atau tidak terlambat. Jadi untuk syarat yang kedua, kemungkinan hasil percobaan hanya ada 2, terpenuhi ataukah tidak terpenuhi ya, karena hasil percobaan penerbangan adalah hanya ada 2 kemungkinan, yaitu antara terlambat dan tidak terlambat. Kemudian yang berikutnya, percobaan apakah saling bebas atau tidak. Jadi terdapat 5 penerbangan. Setelah kalian melakukan istilahnya 1 kali penerbangan, kemudian diamati probabilitasnya, probabilitas 1 kali penerbangan, kemudian probabilitas 2 kali penerbangan atau penerbangan yang kedua, penerbangan yang ketiga, penerbangan yang keempat sampai dengan kelima, ini tidak mempengaruhi atau saling tidak terpengaruh dengan yang sebelumnya. Jadi bebas. Oke, kondisi seperti ini terpenuhi. Percobaannya saling bebas. Kemudian, apakah probabilitasnya sama pada setiap percobaan? Iya. Karena di sini anggaplah probabilitas bahwa penerbangan datang terlambat adalah 0,2. Ini berlaku untuk setiap penerbangan, baik penerbangan pertama, kedua, ketiga hingga kelima. Artinya probabilitasnya sama. Oke, 3 syarat dari distribusi binomial telah terpenuhi. Maka kita bisa menggunakan rumus yang telah kita pelajari sebelumnya. Di sini saya simpulkan, jika sesuai dengan ciri binomial, maka kita bisa gunakan rumus binomial. Oke, kita coba. Oke, terdapat 5 penerbangan. Di sini saya garis bawahi. Pertanyaan pertama, probabilitas tidak satupun dari penerbangan akan terlambat. Berarti semuanya tepat waktu. Kemudian yang kedua, probabilitas bahwa 1 dari penerbangan tersebut terlambat. Oke. Kita coba simbolkan terlebih dahulu dari soal, maka kita punya N. N tadi adalah banyak percobaan. Banyak percobaannya ada berapa? Di sini ada 5. Karena di sini ada 5 penerbangan. Kemudian P. P adalah probabilitas keberhasilan, dalam hal ini adalah terlambat. Oke. Anggaplah bahwa penerbangan datang terlambat. Jadi yang diketahui di sini adalah probabilitas terlambat. Maka ini kita anggap sebagai keberhasilan. Di sini maksud daripada kata keberhasilan di sini tidak berpengaruh terhadap hasil baik atau hasil buruk, karena keberhasilan di sini dalam hal ini adalah terlambat, dan terlambat identik dengan sesuatu yang kurang baik. Maka di sini kata keberhasilan hanya untuk sebagai simbol agar kita lebih memudahkan keberhasilan dan kegagalan. Jika kasusnya seperti ini, kita anggap atau kita simbolkan yang diketahui di sini adalah sebagai probabilitas keberhasilan. Oke, P di sini mohon maaf sama dengan 0,2. Kemudian X tadi adalah variabel acak dari keberhasilan, jadi terlambat. Sehingga kalau kita simbolkan pertanyaan pertama yang tadi ya, probabilitas tidak satupun dari penerbangan akan terlambat hari ini. Maka X yang terlambat adalah probabilitas tidak satupun terlambat, PX dengan X sama dengan 0. Kenapa X sama dengan 0? Karena X tadi definisinya adalah variabel acak yang menyatakan jumlah keberhasilan. Keberhasilannya apa? Yaitu kondisi terlambat. Sementara yang ditanyakan adalah tidak satupun dari penerbangan akan terlambat. Maka X di sini sama dengan 0. Kemudian pertanyaan kedua adalah probabilitas bahwa 1 dari penerbangan tersebut terlambat. 1. Maka X di sini sama dengan 1. Oke, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Oke, saya tuliskan kembali. Kemudian kita hitung. Rumusnya diingat ya, PX sama dengan NCX, di sini ada operasi kombinasi. Kemudian P pangkat X 1 min P N X. Nah, kita mulai dari yang pertanyaan pertama. Probabilitas tidak satupun terlambat atau P 0. Tinggal kita masukkan.
operasinya di sini kombinasi, kemudian dikalikan dengan pi pangkat 0, sesuatu bilangan apapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kemudian di sini 1 dikurangi 0,2, hasilnya adalah 0,8, 0,8 dipangkatkan 5, ketemu adalah sekian. Kemudian P1-nya juga demikian, yang membedakan diperhatikan ya. X-nya di sini adalah 0, X di sini adalah 1. Tergantung pada kasus. X adalah definisinya keberhasilan, yaitu terlambat. Tadi yang diminta adalah probabilitas tidak satu pun terlambat. X sama dengan 0, kemudian probabilitas ada satu yang terlambat atau P1, X sama dengan 1. Mohon maaf di sini saya salah menuliskan probabilitas tidak satu pun terlambat, PX dengan X sama dengan 1, seharusnya probabilitas 1 terlambat, gitu ya. Mohon dikoreksi nanti. Nah, kemudian kita cari hasilnya seperti ini. Dan seterusnya jika ingin dilanjutkan hingga percobaan kelima. Jadi nanti ini kan percobaan ketika dia tidak ada yang terlambat, percobaan ke-1 atau mohon maaf di sini adalah probabilitas ketika S1 terlambat. Kemudian nanti ketika P2 adalah 2 penerbangan terlambat hingga seterusnya X sama dengan 5. Nah, ini ketika angka-angka N-nya adalah relatif kecil. Nah, bagaimana ketika nanti cukup besar? Itu kita akan kesulitan jika menghitung secara manual. Maka kita gunakan Excel. Dengan bantuan Excel di situ kita bisa menghitung secara statistikal apa-apa yang kita perlukan. Oke, saya akan mencontohkan sederhananya. Saya buka Excel. Oke. Oke. Misal ini ya. Excel terserah kalian letakkan tombol atau kursor dimanapun, di sel apapun. Misal kita akan menghitung P1 ya, saya contohkan P1 untuk probabilitas binomial di Excel. Nanti kalian tinggal di sini, bagian di sini ya, Home Insert Pack Layout Formula Data Review View. Kalian klik bagian formula, oke. Kemudian formula di sini di bagian ujung kiri ada Insert Function. Kalian klik Insert Function. Kemudian di sini diperhatikan Select a Category. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Financial, Date, Math, dan sebagainya. Kita pilih bagian statistikal. Nah, statistikal di sini tersedia di sini rata-rata, kemudian beta distribusi, kemudian ada macam-macam ya. Ada sebegitu banyak, kalian juga secara otodidak bisa belajar sendiri jika nanti diperlukan. Nah, ini kita akan ke binomial distribusi. Kita cari yang binom.distribusi. Ini ya, binom.dist. Klik, tekan OK. Akan muncul tampilan seperti ini. Function argument, binom dist, ada number, trial, probability, ada cumulative. Nah, nomor S di sini adalah X-nya. Jadi tadi variabel acak yang menjadi keberhasilan. X-nya tadi saya misal ambil contoh yang 1. Trialnya di sini adalah berapa banyak percobaan, yaitu 5. Probability-nya tadi adalah 0,2. Nah, bagian kumulatifnya di sini kalian tuliskan 0. Nah, selanjutnya tekan OK. Akan muncul hasilnya 0,4096 sesuai ya. Ini akan sangat berguna ketika nanti kalian menjumpai data atau menganalisa data hasil daripada penelitian. Bisa saja N-nya cukup banyak, biasanya kan N minimal adalah 30. Ketika kalian melakukan perhitungan secara manual mungkin akan sangat tidak efisien dari segi waktu, dari segi tenaga mungkin. Kalian bisa gunakan ini. Ini untuk distribusi binomial. Oke, kita kembali dulu ke PPT. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita mendapatkan probabilitas binomial, selanjutnya kita akan mencoba ke dalam ranah rata-rata dan variansi. Tujuan daripada kenapa kita harus mengetahui atau menghitung rata-rata dan variansi, di awal sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Rata-rata terkait daripada ukuran pemusatan, variansi terkait pada ukuran penyebaran suatu data. Oke. Rata-rata dan variansi untuk probabilitas binomial. Rata-rata mu di sini sederhana sekali ya, tinggal sama dengan dikali n kali pi.
N adalah banyaknya percobaan, P tadi adalah probabilitas. Kemudian variansinya atau sigma kuadrat sama dengan NP dikalikan dengan 1 min P. Oke, sangat sederhana. Nah, kita coba ke dalam contoh yang tadi. Probabilitas penerbangan ya, untuk yang tidak satu pun terlambat dengan X sama dengan 0. Kedua, probabilitas satu yang terlambat. Mohon maaf ini masih salah. Nah, langsung kita masukkan saja N kali P, NP dan sebagainya, perkalian pengurangan ya, cukup sederhana, diperoleh di sini rata-rata adalah 1, kemudian variansi adalah 0,8. Nah, selain daripada menggunakan rumusan ini, kalian juga bisa menggunakan rumusan rata-rata dan variansi pada pembahasan bab 6 di 6C ya, di pembahasan sebelumnya. Tapi di sana lebih lama dan lebih banyak prosesnya. Jadi di sini cukup dikalikan saja, kalian sudah mendapatkan nilai rata-rata dan variansi. Oke, kita lanjut ke distribusi probabilitas binomial kumulatif. Oke. Nah, biasanya kalau kasus pada kumulatif atau penjumlahan, mungkin ya suatu saat kita diminta untuk mengetahui probabilitas dengan mungkin kita ingin menebak dengan tepat 6 atau lebih dari 10 pertanyaan ini benar atau salah. Nah, kita bisa menghitungnya secara matematis. Atau mungkin kita ingin mengetahui probabilitas pemilihan kurang dari 2 produk yang cacat dari suatu produksi selama 1 jam yang lalu. Nah, dalam kasus ini kita membutuhkan distribusi frekuensi kumulatif, seperti pembahasan di statistika deskriptif. Harapannya kalian masih ingat ya, kumulatif atau penjumlahan dari tiap-tiap frekuensi absolut dengan frekuensi sebelumnya. Nah, kita langsung ke contoh. Ada suatu penelitian di sini menyimpulkan bahwa 76,2% penumpang, tipe penumpang kursi depan mengenakan sabuk pengaman. Kita ingin membandingkan informasi tersebut dengan menggunakan sabuk saat ini. Maka diambillah 12 sampel kendaraan. Pertanyaannya yang pertama, berapa probabilitas 7 dari 12 kendaraan penumpangnya bersabuk? Yang kedua, berapa probabilitas sedikitnya 7 dari 12 kendaraan penumpangnya bersabuk? Oke, di sini berbeda ya. Pertanyaan pertama adalah probabilitas 7 dari 12 kendaraan penumpang bersabuk. Jadi 7 dengan syarat dari 12 kendaraan. Yang kedua, sedikitnya 7. Kalau sedikitnya 7, jadi nanti kita mencari probabilitas 7 untuk X sama dengan 7 ditambah probabilitas 8 kemudian sampai 12 karena di sini sedikitnya 7. Jadi bisa 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Langkah pertama tetap kita harus analisa dulu apakah ini binomial atau tidak. Nah, di sini eksperimennya adalah terkait penggunaan sabuk atau tidak bersabuk. Maka hanya ada 2 kemungkinan hasil, yaitu dengan sabuk, mengenakan sabuk atau tidak mengenakan. Berarti cara atau ciri yang pertama binomial terpenuhi. Kemudian probabilitasnya pada setiap percobaan apakah sama? Iya, karena di sini ada kita berdasarkan suatu penelitian menyimpulkan sekian persen ini mengenakan sabuk pengaman. Kemudian ciri yang ketiga adalah apakah saling bebas. Jadi misal dari 12 sampel kendaraan kita telah melakukan pengujian, pada 1 sampel, 2 sampel hasilnya akan saling bebas atau tidak mempengaruhi. Oke, berarti ini terpenuhi syarat daripada binomial. Langsung. Nah, ini apakah sesuai syarat binomial? Iya, tadi saya sudah jelaskan cara analisanya. Kemudian kita punya secara simbolik N banyak percobaan di sini adalah 12 karena kita mengambil sampel 12. Kemudian P, probabilitas keberhasilan. Keberhasilan dalam hal ini adalah bersabuk. Bersabuknya probabilitasnya berapa? 76,2% atau 0,762. Kemudian X-nya di sini X kecil ya. X-nya adalah variabel acak dari keberhasilan. Keberhasilannya di sini adalah dengan bersabuk. Oke. Nah, kemudian pertanyaan pertama tadi probabilitas 7 dari 12 kendaraan penumpangnya bersabuk. Jadi di sini kita tuliskan secara simbolik P, X-nya keberhasilannya adalah 7 dari N sama dengan 12 dan I sama dengan 0,762. Menggunakan rumus sebelumnya, kita tinggal hitung, bisa menggunakan Excel atau manual, terserah kalian, ketemu sama dengan berikut. Nah, yang kedua, di sini adalah probabilitas sedikitnya 7 dari 12 kendaraan penumpangnya bersabuk.
karena di sini digunakan kata sedikitnya 7, maka di sini kita tuliskan PX lebih besar sama dengan 7. Berbeda ya, kalau di atas tadi adalah sama dengan 7, kalau di sini lebih besar sama dengan 7. Dengan ketentuan N sama dengan 12 dan Pi 0,762. Secara matematis, maka di sini P dimulai dari X sama dengan 7 sampai P X sama dengan 12. Itu maksud daripada sedikitnya 7 dari 12. Jadi probabilitas untuk X sama dengan 7 ditambah probabilitas X sama dengan 8 sampai ditambah probabilitas X sama dengan 12. Ketemu sama dengan hasilnya sekian, 0,9562. Ini contoh daripada binomial kumulatif. Jadi ada distribusi frekuensi kumulatif. Kumulatif ini konsep daripada peluang ini juga kita sudah pelajari sebelumnya. Konsep daripada probabilitas penjumlahan ketika diminta sedikitnya 7 dari 12, maka kita mencari probabilitas 7, 8, 9, 10, 11, 12, kemudian kita jumlahkan. Oke, kita ke Excelnya. Bagaimana ini hasilnya bisa seperti ini, 0,9562. Oke, saya hapus. Nah, untuk kondisi atau untuk distribusi probabilitas binomial kumulatif, di sini mungkin kurang lebih sama dengan yang tadi ya. Mungkin agar lebih secara alurnya mudah dipahami. Jadi kita buat kolom di sini adalah menyatakan X variabel acak keberhasilan atau bersabuk. Jadi di sini saya tuliskan keberhasilan. Keberhasilannya di sini adalah ketika penumpang bersabuk. Oke, kemudian kita mau mencari apa ya? Apa yang akan kita cari? Yaitu probabilitas. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu. Nah, kemungkinannya kan dia antara bersabuk dan tidak bersabuk. Kalau semuanya tidak bersabuk, artinya X-nya adalah sama dengan 0. Jadi di sini kita tuliskan sama dengan 0. Nah, kemudian ke bawah 1 dan seterusnya hingga 12. Oke. Kita rapikan terlebih dahulu. Jadi sini ya, keberhasilannya untuk X sama dengan 0. X maksud daripada 0 di sini berarti yang bersabuk di sini tidak ada atau semuanya tidak bersabuk untuk X yang pertama. Kemudian yang berikutnya X sama dengan 1. Artinya hanya ada satu kendaraan yang dia bersabuk. Begitu seterusnya hingga karena di sini N banyak percobaan 12, kita tuliskan 0 sampai 12. Nah, untuk mencari, jadi jawaban dari ini semua ya, yang telah kita tuliskan di file PPT, ini nantinya akan kita bisa ketahui melalui tabel ini. Nah, caranya tetap sama seperti yang tadi, letakkan sel agar lebih teratur karena kita sudah membuat dalam bentuk tabel, agar lebih teratur, kalian letakkan kursor pada sel aktif di bagian B2. Nih, di sampingnya angka 0. Selanjutnya di bagian ini, kalian klik formula. Nah, di formula, di bagian paling kiri ada insert function. Kalian klik insert function. Kemudian karena tadi kita sudah menggunakan kategori statistikal, di sini kita tidak perlu mengganti, tetap memilih statistikal. Kemudian apa yang kita pilih? Seperti yang tadi, binom DIST. Atau maksud di sini adalah distribusi binomial. Binomial distribution. Kita klik, kemudian tekan OK. Nah, number yang di sini kita klik bagian A2, sel A2. Yang pertama kan A2. Kemudian trialnya ada berapa percobaan? Trial di sini ada jumlah percobaan ada 12. Probabilitas daripada S ini tadi ada berapa yang bersabuk? Yaitu 0,762. Kita tuliskan 0,762. Oke, diperhatikan ya. Di Excel saya koma tetap koma. Nah, bisa jadi di Excel kalian mungkin koma menggunakan titik. Jadi nanti menyesuaikan ketika kalian mencoba ada error, bisa jadi dari komanya yang sebenarnya titik atau nanti kita analisa kembali. Kemudian kumulatifnya di sini kita ketikkan angka 0. Nah, selanjutnya selesai diisi seperti ini. Jadi diingat ya, number S di sini adalah menyatakan variabel acak yang menjadi keberhasilan. Kalau di sini karena saya sudah menuliskan, saya hanya klik selnya A2. Trialnya adalah jumlah percobaan. Ada 12 sampel kendaraan, diisi 12. Probability
probabilitasnya di sini adalah probabilitas keberhasilan bersabuk adalah 0,762. Bagian kumulatif tetap kalian tuliskan 0. Kemudian kita tekan oke. Muncul hasil probabilitas ketika satu kendaraan, ketika semuanya tidak bersabuk, ya, penumpang dari 12 kendaraan ini semuanya tidak bersambung, sangat-sangat kecil, 3,3 pangkat 10 pangkat min 8, sangat kecil, jadi tidak mungkin. Nah, selanjutnya ketika kita ingin mengetahui hasil daripada keberhasilan yang lain, jumlah keberhasilan yang lain atau x yang lain, tinggal kita lakukan dragging. Kalian sorot di sini sampai muncul tanda plus hitam, ya, udah biasa ya, udah familiar dengan seperti ini. Kemudian tarik ke bawah. Oke. Kita menemukan hasilnya demikian. Coba kita cek Px sama dengan 7. Px sama dengan 7 di bagian ini. Oke, apakah sesuai dengan yang saya tuliskan di Excel? Oke, di sini 0,0902. Di sini seperti ini ya. Oke. Kita coba pembulatannya kita sesuaikan menjadi 4 angka di belakang koma. Kalian tinggal di bagian ini, bagian home ya, di bawahnya general ada bagian number. Di sini kalau kita sorot ada increase desimal, itu untuk menambah desimal atau menambah angka di belakang koma. Kemudian sebelah kanannya ada decrease desimal, itu untuk mengurangi angka desimal. Maka di sini kita klik sebanyak sampai dia 4 angka di belakang koma. Kita blocking, kemudian kita kecilkan sampai oke. Kemudian karena di sini belum muncul, nah di bagian angka, oke, saya besarkan terlebih dahulu. Nah di sini kita set ke bagian general saja. Nah kemudian kita balik kepada increase desimal atau decrease desimal. Kita coba ke decrease desimal. Kita balikkan general. Oke. Kenapa tidak mau? Oke. 0,0902. Nah, seterusnya di sini karena kita masih menggunakan bentar. Oke, kita gunakan ini saja. Terlihat ya 0,0902. Di sini 0,0902 18326. Kita ambil 4 angka di belakang koma. Nah, selanjutnya probabilitas sedikitnya 7 dari 12 kendaraan penumpangnya bersabuk. Jadi kita amati untuk Px sama dengan 7 sampai dengan P12. Jadi ini ya. Nah, coba kita jumlahkan. Apakah hasilnya sama dengan jawaban di file PPT? Dari 7 hingga 12. Nah, kita jumlah, tekan enter. Oke, jawabannya berikut. 0,9563 sekian. Oke. Kenapa di sini 0,9562? Karena seharusnya kita langsung bulatkan menjadi 4 angka di belakang koma. Jadi ini dibulatkan 4 angka di belakang koma. Ketika sudah dibulatkan 4 angka di belakang koma, baru dijumlahkan akan diperoleh hasil 0,9562. Jadi seperti ini ya. Bentar. 0,9563. Oke. Ada perbedaan sedikit ya, 0,9562 di sini 0,9563.
Jadi sebenarnya saya tadi ini menuliskan dari buku referensi sebelum saya hitung. Jadi ketika dihitung hasilnya seperti ini. Mungkin dari faktor pembulatan yang dilakukan. Jadi tidak masalah, perbedaannya hanya 0,0001. Jadi hanya sekian persen kecilnya. Oke, ini bagaimana kalian menghitung probabilitas binomial, baik itu binomial kumulatif atau binomial tunggal. Dan teori atau materi dari distribusi binomial kurang lebih sampai di sini. Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Kita diskusi bersama di classroom sebelum saya lanjutkan kepada distribusi hipergeometris. Oke, terima kasih.